semua, selamat datang. Kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng ya beberapa gagasan utama dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, ini semua diambil dari diskusi mendalam beliau dengan para pakar top di Indonesia belum lama ini. Oke, kita langsung aja masuk ke intinya ya. Kita mulai dari filosofi yang kata Pak Prabowo sendiri jadi pegangan utama dalam setiap keputusannya. Jadi, kita bakal bahas beberapa hal penting nih, mulai dari filosofi akal sehatnya, terus kenapa dia menuntut laporan yang apa adanya, rencana besarnya untuk transformasi ekonomi, pandangannya soal kritik dan demokrasi, sampai posisi Indonesia di panggung dunia. Oke, kita mulai dari yang pertama, filosofi akal sehatnya. Mari kita coba bongkar apa sih keyakinan mendasar yang membentuk cara pandangnya. Apalagi menurut beliau, keyakinan ini tuh udah terbukti benar loh sama kejadian-kejadian di dunia belakangan ini. Intinya, ada beberapa prinsip utama. Soal ketahanan pangan, energi, pelajaran dari sejarah, kemandirian bangsa, dan yang terpenting, kesiapan di atas kenaifan. Udah lebih dari 20 tahun loh, beliau tuh konsisten bilang kalau sebuah negara itu pertama-tama harus beresin dulu urusan perut dan energi, baru deh mikirin yang lain. Nah, pandangannya ini ternyata berakar dari pelajaran sejarah yang usianya udah 2.500 tahun. Beliau mengutip sejarawan Yunani, Thucydides. Konsep ini sering disebut perangkap Thucydides. Gampangnya gini, kalau ada kekuatan baru yang mau nyaingin kekuatan lama, hampir pasti ujung-ujungnya perang. Nah, karena sejarah itu cenderung berulang, bagi beliau, kesiapan nasional itu jadi sebuah kewajiban mutlak, bukan pilihan lagi. Jadi ada dua cara pandang nih. Ada jalan naif yang percaya kita bisa santai aja dan beli apapun yang kita butuh dari negara lain. Terus ada jalan realis yang pegang prinsip kalau mau damai, ya siap-siap perang. Poin utamanya di sini, kemerdekaan dan perdamaian sejati itu bukan soal harapan baik, tapi soal kesiapan menghadapi kemungkinan terburuk. Oke, dari filosofi tadi kita geser yuk untuk melihat gimana ini semua membentuk gaya kepemimpinannya, terutama soal tuntutannya akan laporan yang tanpa filter. Nah, karena filosofinya itu realis, yang dia butuhin itu data asli bukan pujian, makanya Pak Prabowo melihat ada satu masalah budaya nih yang menurutnya harus dibongkar habis, budaya ABS atau asal Bapak senang. Anda tahu kan budaya di mana bawahan cuma ngasih laporan yang bagus-bagus aja ke atasan. Dan ini bukan cuma teori loh, ada cerita pribadi dari karir militernya yang benar-benar nunjukin betapa bahayanya budaya ABS ini. Waktu inspeksi, dia lihat ada helikopter berhenti. Laporan yang dia terima, katanya lagi istirahat makan siang tapi besoknya dia baca laporan yang sebenarnya. Helikopternya jatuh. Ini soal nyawa kan? Dan responsnya ke komandan itu, wah dalam banget. Dia bilang, lain kali kasih tahu saya yang sebenarnya. Mungkin saya bisa bantu. Ini nih prinsip manajemen intinya. Gimana bisa seorang pemimpin menyelesaikan masalah kalau dia bahkan nggak tahu masalah itu ada? Prinsip butuh laporan jujur ini ternyata jadi fondasi utama buat pendekatannya ke ekonomi. Beliau menyebut ini sebagai transformasi yang harus segera dilakukan buat Indonesia. Kenapa harus transformasi? Karena beliau melihat ada paradoks yang aneh di ekonomi kita. Pertumbuhannya sih oke, rata-rata 5%. Tapi kok kelas menengahnya malah makin kecil? Dan yang lebih ironis lagi, pengangguran paling tinggi justru datang dari anak-anak muda yang berpendidikan. Kan nggak masuk akal ya? Nah, solusinya adalah transformasi nasional. Nggak lagi cuma jual bahan mentah ke luar negeri, tapi kita olah sendiri di sini, istilahnya hilirisasi. Tujuannya, bangun ratusan pabrik baru, kembangin ekosistem mobil listrik, dan yang paling penting, ciptain lapangan kerja yang berkualitas buat masyarakat kita. Tapi, ada hambatannya, dan itu besar, birokrasi. Coba bayangin, beliau kasih contoh soal pupuk. Ada 145 peraturan yang bikin pupuk dari pabrik negara susah sampai ke petani. 145. Ini contoh nyata kenapa deregulasi besar-besaran itu perlu banget. Oke, dari urusan ekonomi, diskusinya geser ke topik yang sama pentingnya dan mungkin lebih rumit, soal demokrasi dan kebebasan berpendapat. Di sini Pak Prabowo dapat pertanyaan yang cukup tajam dari jurnalis Najwa Shihab. Pertanyaannya soal kekhawatiran publik tentang adanya serangan ke para pengkritik pemerintah dan ada rasa takut kalau ruang untuk bicara bebas itu makin sempit. Jawabannya gimana? Beliau ngasih jaminan, saya tidak akan mengizinkan hal-hal seperti itu terjadi. Beliau juga bilang udah memerintahkan aparat untuk mengusut tuntas.
Tapi, ada tapinya nih. Beliau juga mengingatkan soal kemungkinan adanya operasi bendera palsu atau provokasi yang sengaja dibuat untuk menyalahkan pemerintahannya. Lalu beliau ngejelasin bedanya dua jenis kritik. Ada kritik yang konstruktif, yang berdasarkan fakta, yang katanya sangat membantu. Tapi ada juga yang destruktif, yang isinya cuma kebencian dan tujuannya bikin resah. Nah, di sini kelihatan lagi kan filosofi realisnya, selalu waspada sama potensi ancaman. Nah, sampailah kita di bagian terakhir. Gimana semua prinsip tadi, akal sehat, realisme, kesiapan, diterapkan dalam kebijakan luar negeri Indonesia, terutama dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan di panggung dunia. Pertanyaannya adalah, gimana posisi Indonesia sebagai pembawa damai dalam konflik Israel-Palestina? Nah, diskusi ini mengarah ke kemungkinan Indonesia ikut dalam misi penjaga perdamaian di Gaza. Dan ternyata pendekatannya sangat-sangat hati-hati. Beliau ngejelasin ada banyak syarat yang harus dipenuhi, harus ada restu PBB, diterima pemimpin Palestina, didukung negara-negara Arab penting, dan bahkan harus ada penerimaan secara de facto dari Hamas. Kompleks kan? Ini menunjukkan kehati-hatian. Tapi lagi-lagi soal realitas. Mengingat situasi di lapangan yang makin panas, beliau mengklarifikasi kalau partisipasi Indonesia untuk saat ini ditangguhkan. Jadi di-hold dulu sambil melihat perkembangan. Ini nunjukin respons yang pragmatis banget kan, sesuai kondisi di lapangan. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, dari filosofi sampai kebijakan, pesan utamanya adalah soal kesiapan. Visi besarnya adalah Indonesia yang kuat dan bisa berdiri di kaki sendiri. Tapi, ini juga meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Di zaman sekarang, di mana semua negara saling terhubung, apa mungkin sebuah bangsa bisa benar-benar mandiri?